Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatizah, para hujjaj, para guru-guru, para tokoh masyarakat, dan juga bapak-bapak dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kehadiran kita dengan limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan diampuni kekurangan-kekurangan kita, serta dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, biasa kita baca kitab yang bernama yaitu Nihayatuz Zen, ya. Tapi malam hari ini, ya, kalau nanti ada waktu kita baca ini kitab, tapi ada permintaan, ya. Ada permintaan untuk saya menerangkan tentang kurban, ya. Walaupun ya masih sebulan lebih kali hari raya Idul Adha, tapi ada yang minta ini, katanya Pak Ustadz tolong terangkan ini masalah kurban, ya. Dia sih meminta bentuknya pertanyaan-pertanyaan, saya disuruh jawab begitu, ya. Jadi saudara-saudara, ya, kurban ini kan memang terjadi setahun sekali. Dia punya waktu khusus. Nggak bisa kita sekarang berkorban, nggak bisa, ya. Nggak bisa sembarangan kita berkorban. Dia punya waktu khusus, ya. Itulah di hari raya Idul Adha, ya. Hari raya Idul Adha jatuh tanggal 10 Zulhijjah gitu, ya. Nah, kemudian tambah lagi tuh waktu penyembelihan, di samping hari rayanya, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ditambah lagi 3 hari yang disebut hari-hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini terdiri dari hari 11, 12, 13. Jadi kesimpulannya, penyembelihan hewan kurban hanya terjadi setahun sekali di 4 hari itu. Di 4 hari, ya. Yaitu hari pertama hari Idul Adha, ditambah lagi 3 hari, hari tasyrik. Nah, itu 4 hari itu, ya, yang waktunya, waktu tepatnya itu setelah sholat Id, ya. Setelah sholat Id baru sudah masuk penyembelihan hewan kurban. Kalau subuh belum masuk subuh, apalagi malam takbiran belum lagi itu. Jadi masuknya itu setelah orang sholat Idul Adha, ya, yang pakai 2 khutbah, ya. Nah, kemudian baru sudah masuk waktu penyembelihan. Nah, setelah itu bebas itu, mau pagi, mau sore, mau malam, terus aja begitu. Ya, selama 3 hari itu. Memang hari pertama itu kan tanggal 10 Zulhijjah, itu mulai setelah sholat Id, ya. Jadi sekitar pagi lah begitu kesimpulannya. Terus berlanjut waktu penyembelihan, ya, Zohor, Asar, Maghrib, terus tengah malam pun boleh, ya. Yang penting kan nggak berbahaya. Yang penting kan penyembelihannya berjalan, ya, sesuai dengan agama begitu. Nggak mesti kalau malam nggak boleh, itu dibolehkan malam, ya. Cuman kan kalau malam, ya namanya malam agak gelap, agak, ya, mengkhawatirkan doang, itu doang sih. Tapi secara hukum boleh saja malam dan siang, ya. Khususnya itu di hari 11, 12, 13, ya. Jadi itulah saudara-saudara waktu penyembelihan hewan kurban. Nggak bisa kita yaitu menyembelih hewan kurban semau kita kapan aja, nggak bisa itu. Berbeda dengan akekah. Kalau akekah itu kan waktunya yaitu setelah anak kita lahir.
Ya. Setelah anak kita lahir, maka bapak itulah yang diminta, bukan tuh anak. Yang diminta untuk berakikah bapaknya. Begitu. Kalau bapaknya entar, akhirnya sampai balik, itu anak belum diakikah, maka jatuhlah permintaannya kepada tuh anak. Begitu. Jadi mula-mula diminta sang ayah ini. Bapak bila mana ada keuangan, maka dia disunatkan sunnah muakkadah menyembelih hewan akikah atas anaknya itu. Ya. Nah ini penyembelihan hewan akikah masih diminta tuh si bapak. Diminta, artinya kalau belum dikerjakan ya dikerjakanlah segera. Cuman ketika nih anak udah balik, maka yang diminta anak itu sendiri. Maka bolehlah seseorang mengakikahkan dirinya setelah balik, begitu. Kalau sebelum balik itu yang diminta orang tua. Ya, kalau setelah balik boleh juga sih orang tua, kata orang tua, Ahmad nih beli kambing buat lu. Ya, ya artinya orang tua ngasih begitu. Tapi ntar yang diminta itu anak langsung berakikah buat dirinya. Ya, jadi begitu. Jadi akikah itu waktunya luas. Kalau korban waktunya terbatas. Itu bedanya. Kemudian ya korban ini saudara-saudara definisinya, pengertiannya yaitu hewan yang disembelih di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata-kata kurbanan itu, ya, kurban artinya itu dekat. Ya. Kurban itu artinya dekat. Jadi orang yang berkorban, dia berkeinginan, berusaha supaya dia dekat kepada Allah. Nah, cuman yang namanya kurban tadi tujuannya supaya dekat kepada Allah, penyembelihannya udah ditetepin waktunya, yaitu di hari raya Idul Adha ditambah hari-hari tasyrik sampai maghrib itu. Hampir maghrib, bukan sampai asar. Ya. Sampai maghrib, ketika bedug maghrib alias masuk waktu azan maghrib, ya, itu selesailah. Ya, jadi hari 10 terus berlanjut hari 11, 12, 13. Maghrib aja, nah itu udah masuk 14. Habislah waktu penyembelihan hewan kurban. Ya. Jadi saudara-saudara, penyembelihan hewan kurban itu dari hewan ternak. Hewan ternak. Hewan ternak menurut agama itu terdiri dari onta, grup onta. Ya. Nah yang kedua grup sapi itu termasuk kerbau lah. Yang ketiga grup kambing. Udah tuh 3 macam doang itu. Nggak bisa istilahnya kurban pakai ayam misalnya, ayam jago, ya ada bang jago, kenapa jago, begitu ya. Baik saudara-saudara, ayam jago kan begitu. Jadi kalau ayam jago itu bukan korban namanya, tapi ada ulama yang orang-orang miskin pengen menyembelih hewan kurban, dia nggak punya uang. Dipunya ayam, dipakai tuh ayam, ya mudah-mudahan ya pahalanya sebesar sapi kali, ya soalnya dia kan orang miskin, ya duitnya tuh ya udah nggak ada lah, yang ada nih ayam doang yang diboleh miara, dipengen korban ya boleh aja sih, nggak ada yang larang. Cuman yang namanya korban beneran itu hanya 3 macam hewan, yaitu hewan onta, kedua hewan sapi dan kerbau, ketiga hewan kambing. Ya. Nah itu hewan-hewannya. Termasuk kuda pun yang nggak bisa dijadikan hewan kurban ya. Ya kalau mau jual dulu kudanya, beli sapi atau beli kambing begitu. Kemudian hukum korban ini sunnah muakkadah. Hukum korban sunnah muakkadah. Ada firman Allah yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Ada lagi ayat yang lain yang menceritakan tentang korban. Jadi sholatlah kamu, ada yang mengartikan sholat Idul Adha, kemudian sembelihlah hewan kurban.
Kalimat wanhar artinya sembelihlah hewan kurban. Walaupun ini perintah, tapi perintahnya nggak wajib. Dia hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Jadi setiap orang dianjurkan bagi yang mampu begitu. Setiap tahun. Jadi bukan sekali doang seumur hidup. Berbeda dengan akekah. Kalau akekah sekali seumur hidup. Kalau korban setiap tahun kalau ada itu duit begitu. Itu bedanya ya. Karena kan akekah ini berhubungan tentang kelahiran. Nah orang kan namanya lahirkan sekali doang kan begitu. Tapi kalau kurban itu berkenaan dengan datangnya hari kurban, hari raya Idul Adha. Jadi setiap datang ya disuruh, disunatkan begitu ya. Disunatkan untuk berkorban ya. Kemudian saudara-saudara, bila mana istilahnya setiap orang di rumahnya nggak bisa untuk menyembelih hewan kurban karena keuangannya terbatas. Itu minimal katanya dalam satu keluarga ada satu orang yang berkorban. Dalam satu keluarga ada satu orang. Misalnya ini saya sekeluarga. Mungkin ya keuangannya lagi picik, korban buat saya aja dah beli kambing atau misalnya. Atau kebetulan istri mau berkorban, atau kebetulan anak misalnya. Yang penting tuh dalam satu keluarga minimal ada yang berkorban satu. Ini yang disebut ala kulli ahli baitin udhiyah. Hendaklah setiap keluarga ada yang berkorban. Ini yang disebut dalam ilmu hukum sunnah kifayah. Ya, ada fardu kifayah, ini sunnah kifayah. Artinya kalau dikerjakan satu orang aja dalam satu rumah, ya yang lain nggak menyembelih nggak apa-apa begitu. Ya, cuman pahalanya ya pahala yang menyembelih, yang lain ya nggak menyembelih ya enggak begitu. Ya, pahalanya pahala yang menyembelih. Ya, bagusnya sih setiap individu, setiap orang menyembelih hewan kurban. Kalau nggak bisa juga ya satu rumah itu ya adalah satu orang yang berkorban. Itu yang disebut sunnah kifayah. Jadi korban ini bisa sunnah ain, artinya sunat setiap orang, juga bisa sunat kifayah. Sunat setiap orang dilihat setiap individu, setiap orang muslim yang mampu disuruh berkorban. Tapi kalau dilihat satu keluarga minimal ada satu orang. Syukur-syukur ya semuanya berkorban, biar semuanya mendapat pahala. Begitu saudara-saudara. Kemudian ada lagi ini yang perlu saya jelaskan sesuai dengan permintaan, yaitu hewan kurban itu mana yang lebih baik? Apakah yang laki, apakah yang perempuan? Begitu. Ulama-ulama dulu udah membahas nih, dibilang yang lebih baik, ingat nih lebih baik ya. Yang lebih baik, kalau dibilang lebih baik, jadi ada yang lebih baik, bawahnya adalah baik, begitu. Bukan bawahnya jelek. Jadi atasnya lebih baik, ke bawah baik. Baru dah setelah baik, baru jelek. Nah ini yang lebih baik katanya yang laki begitu. Yang lebih baik. Kalau perempuan baik masih. Maka dua-duanya boleh-boleh aja, mau laki mau perempuan. Cuman kalau yang laki lebih baik. Kalau yang perempuan baik begitu. Kok bisa begitu? Ada ulama dulu melihat katanya dagingnya enakan yang laki begitu, Allah alam dah. Iya. Ada juga yang bilang orang sekarang kalau laki perengus begitu dibilang. Ya udah tergantung dah. Mungkin zaman sekarang orang nggak demen yang perengus. Iya. Ya udah yang perempuan begitu aja. Karena masing-masing melihat mana yang lebih bagusnya tuh daging. Ada yang bilang yang daging laki itu. Ya, itu lebih bagus daripada kambing yang walaupun dua-duanya adalah baik dan dibolehkan dalam agama ya. Kemudian bila mana tuh perempuan lagi bunting, itu yang jadi masalah. Ini ada khilaf, ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan wah nggak bisa katanya. Loh kok nggak bisa? Soalnya kalau perempuan itu lagi bunting, itu dagingnya udah beda katanya. Di samping dia kurusan tuh kambing, ya, samping dia kurusan tuh kambing katanya ya induknya ya karena lagi bunting. Kedua lagi katanya juga dagingnya jadi nggak gurih lah begitu.
Maka digolongkan tuh kalau lagi bunting cacat. Maka dipatok setiap kambing yang cacat nggak boleh begitu. Ada lagi pendapat yang kedua, nggak apa-apa katanya. Loh kok nggak apa-apa? Soalnya walaupun mungkin kurusan gara-gara bunting, kan diganti dengan anaknya tuh. Loh, ntar anaknya waktu disembelih induknya kan anaknya mati. Bolehkah dimakan? Boleh. Nggak pakai disembelih? Nggak pakai disembelih. Begitu. Jadi memang ada hadis begitu. Zakatul janin, zakatu ummi. Kalimat zakati penyembelihan artinya. Penyembelihan bayi adalah mengikuti penyembelihan induknya. Ya, kecuali induknya disembelih, waktu dibelek itu, anak kambingnya keluar, kabur. Nah pengen makan anak kambing ya, potong dulu, masih mau makan begitu. Iya, seandainya begitu. Biasanya sih mati udah. Itu boleh dipotong-potong aja. Oh, siapa yang tega makan? Tadi bilang teganya begitu lagi. Oh, repot urusan. Jadi begitu itu tentang kambing yang lagi bunting ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Itu di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Saya sih begini aja dah, kita berusaha kalau mau korban yang laki, cuman yang ada perempuan beli juga. Ntar waktu kita nyembelih ada anaknya ya biarin begitu aja. Ada pendapat yang bolehin begitu. Anaknya termasuk korban itu bayinya, tinggal dipotong-potong gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara membahas lagi tentang korban ini, katanya banyak orang yang niatin buat orang tua yang udah meninggal. Begitu ya. Korban buat orang tua yang udah meninggal. Boleh apa enggak? Ini pun ada perbedaan lagi. Ya, tapi saya sih ya secara ngelihat masalah ini, saya ngelihat yang gampangnya dah. Yang gampangnya sih yang bolehin. Ya, yang bolehin kalau orang berkorban kemudian niatnya buat orang yang meninggal. Langsung memang niatnya dia. Jadi Allahumma hazihi udhiyah Fulan bin Fulan, almarhum Fulan bin Fulan. Begitu. Ya, itu enggak apa-apa. Kok bisa boleh itu? Soalnya katanya alasannya bahwa berkorban itu kan semacam sedekah. Semacam sedekah. Namanya kita bersedekah, orangnya udah meninggal, udah emang itu yang kita bikinin sedekah buat dia yang meninggal. Ada pendapat kedua mengatakan nggak bisa katanya. Jadi bagaimana dong? Nah, jadi caranya nih kalau pengen berkorban buat yang meninggal pahalanya, jadi yang berkorban atas nama yang hidup. Jangan almarhum dah, yang belum almarhum. Berkorbannya yang belum almarhum. Nanti yang belum almarhum niatin pahalanya buat orang, jadi muter jalannya. Muter jalannya itu. Kalau yang tadi langsung hewan kambing itu atas nama almarhum. Nah yang kedua ada pendapat mengatakan nggak bisa katanya. Jadi harus nama orang yang hidup begitu. Harus nama orang yang hidup. Alasannya bahwa ketika kita mau berkorban buat orang lain, kita harus nanya dulu disetujui apa enggak. Jadi misalnya nih teman saya ini ya mau berkorban buat saya. Nah, dia ngomong dulu sama saya, Pak Ustadz saya pengen berkorban atas nama Pak Ustadz, bagaimana? Oke ya oke. Kalau bilang jangan ya jangan. Jadi disuruh nanya dulu, izin dulu kepada yang bersangkutan. Sedangkan dia udah meninggal emang bisa diminta izinnya? Nggak bisa katanya. Maka nggak bisa atas nama yang meninggal. Nah saya pilih emang di masyarakat udah begitu ya, jadi tuh korban kebanyakan dinamain buat yang udah potong aja udah. Yang penting ada ikutannya. Ada ikutannya yang penting. Kemari ada ikutannya, kesono ada ikutannya. Sebetulnya sih bedanya beda cuman apa itu? Hanya di omongan aja bedanya. Intinya sih dia juga, intinya korban-korban juga. Ya, di omongan doang bedanya. Yang bilang nggak boleh karena dia mesti minta izin kepada orang
yang meninggal kan nggak mungkin. Maka tuh dia tuh membolehkan juga nih yang bilang nggak boleh, boleh buat orang meninggal selama diwasiat. Anggap saya sebelum meninggal wasiat begitu, nanti setiap tahun atau tahun berapa begitu bikin korban. Wasiat begitu. Namanya wasiat itu kan dijalanin setelah meninggal yang ngomong. Ya. Nah setelah meninggal tuh yang ngomong, nah itu dijalanin. Nah, itu nggak apa-apa, langsung nama dia. Emang dia yang berkorban. Emang dia ngomong langsung atas nama dirinya dalam bentuk wasiat. Kalau ini enggak katanya, nggak ada wasiat. Iya, berkorban, anaknya berkorban aja, bapaknya nggak pernah wasiat. Ini anak pengen berbuat baik kepada kedua orang tua, begitu. Maka langsung dinamain orang tuanya. Ada yang membolehkan dengan alasan bahwa berkorban itu semacam bersedekah. Kalau yang nggak bolehin, berkorban itu mesti kalau buat orang mesti minta izin. Nah ini nggak bisa yang meninggal diminta izinnya begitu. Jadi ya semuanya boleh sebetulnya. Ya, kayaknya sih nggak ada masalah kalau saya bilang. Mau atas nama yang hidup pahalanya buat yang meninggal. Mau atas nama langsung yang meninggal. Dua-duanya ada ikutannya. Begitu bahasa pikirnya ada ikutannya. Begitu. Yang repot yang nggak ada ikutannya, yang serang di mana dia? Nempel di mana dia? Ya. Begitu. Ya. Kemudian saudara-saudara ya tentang korban lagi bahwa ada bentuk pertanyaan katanya nih bahwa kalau ada 7 kambing ame 1 sapi, cakepan mana? Begitu. 7 kambing, sapinya mana yang lebih afdol? Dibilang yang enakan 7 kambing. Loh, kok bisa begitu? Alasannya katanya daging kambing gurihan. Kalau yang berani sama kambing, kan tajam tanduknya. Dibilang kambing itu enakan, gurihan. Ya emang diantaranya bisa disate. Kalau sapi disate, aduh, iya ngelawan udah. Sapi disate, begitu. Dilihat gurihnya katanya, begitu. Tapi kalau dilihat banyaknya, kalau zaman sekarang kayaknya cakapan sapi dah. Kenapa? Banyak yang membutuhin. Zaman dulu orangnya dikit. Ya, zaman dulu begitu. Zaman ulama dulu orangnya dikit. Maka mereka seneng yang gurih. Ya kan, sekarang ya daging lumayan udah gurih kan begitu ya. Nah, untuk supaya lebih banyak mendingan beli sapi. Jadi kalau ada 7 orang pengen patungan beli sapi, apakah biar masing-masing beli kambing aja? Emang menurut kitab masing-masing mending beli kambing aja. Pertama lagi katanya dia bersendiri katanya. Dia merdeka. Ya, atas nama sendiri itu. Kalau dia tadi kan patungan rame-rame begitu. Dan kambing ya dagingnya lebih lembut, lebih enak begitu. Berbeda dengan sapi. Dan lagi katanya kalau kambing 7 ekor jadi banyak darah yang ditumpahkan. Begitu ngomongnya. Banyak darah yang ditumpahkan, maksudnya disembelih ini, sembelih nomor 2 kambing, nomor 3. Jadi darah makin banyak katanya. Darah makin banyak ini makin ya syiar lah, makin gambarannya makin hebat begitu. Tapi tetap aja di zaman sekarang kita ngelihat kebutuhan. Ya, yang butuh daging masih banyak. Kalau kambing isinya kopong. Kambing ya, setelah dibelek perutnya udah tipis saudara-saudara, paling yang gede pahenya kali. Iya. Yang lain tipis semua tuh. Kalau sapi kan gede. Ya, gede gitu ya. Nah itu. Kemudian saudara-saudara, ini saya sampaikan lagi hikmahnya ini. Ya, manfaat ya, keuntungan dari berkorban. Pertama yaitu berkorban supaya mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya itu ya disebut kurban dari koruba itu artinya dekat. Ya, jadi koroba yakrobu kurbanan katanya. Jadi kurban itu dari kalimat koroba ya, korib itu dekat. Ya, jadi orang yang berkorban biar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hikmah berkorban supaya orang yang berkorban itu dekat kepada Allah.
Kalau dekat kepada Allah, bukan Allah yang untung, kita yang untung, saudara-saudara. Beda dong ya. Kalau istilahnya kan ada hamba sahaya alias budak. Ya, ketika ada seseorang jadi budak, majikannya anggap saya, yang untung saya, ya, yang untung majikan. Tapi kalau kita ini jadi hamba Allah, bukan yang untung Allah, yang untung si hamba. Allah kasih rezeki, Allah kasih ampunan, Allah kasih rahmat, begitu. Allah udah maha kaya. Berbeda kalau dunia ini. Ya, jadi ada budak, dia punya majikan si Fulan. Yang untung si Fulan, karena ini budak kan kerja, ya ngapain aja, nggak digaji. Cuma dikasih makan memang, zaman dulu ya. Tapi kalau kita jadi hamba Allah, dekat kepada Allah, yang untung kita, bukan Allah. Allah udah maha kaya ya. Apalagi memang ada hadis itu ya, seandainya ini semua umat manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia ini sampai hari kiamat, mereka semuanya ahli ibadahnya seperti Nabi Muhammad, tukang ibadah. Allah berfirman, mazada fi mulki syai'a, tidak bertambah kekuasaanku. Kali juga nih semuanya pada benar, nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak ada semuanya, nggak ada preman, semuanya orang soleh begitu ya. Ya, Allah nggak untung. Atau kebalikannya nih, semuanya jahat, kafir, Allah nggak rugi begitu. Jadi kita beriman, kita berkorban, kita dekat kepada Allah, yang untung kita juga, bukan Allah ya. Nah, itulah salah satu hikmah. Ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, idza taqarrabal abdu ilayya shibron. Apabila si hamba mendekat kepada saya, kata Allah, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka saya dekat kepada dia satu hasta dari ujung jari sampai sikut begitu. Jadi padahal tadi si hamba dekat kepada Allah sejengkal, Allah dekat sama dia jadi 2 jengkal. Nah, begitulah murahnya Allah. Dan begitu juga, wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila si hamba dekat kepada kamu sehasta, maka Allah dekat kepada dia sedepak, katanya. Jadi kesimpulannya bahwa Allah ketika membalas hambanya nggak tanggung-tanggung. Ya, bukan pas-pasan tapi melebihi ya. Nah, itu salah satu hikmah dari berkorban supaya dekat kepada Allah. Kemudian saudara-saudara, bahwa dalam berkorban itu hikmah yang kedua itu merupakan ungkapan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi nikmat yang Allah berikan, rezeki dari Allah. Ya, ada kelebihan uang, ya kita beli hewan kurban. Ya. Itulah hebatnya orang Islam, berbeda orang kafir. Punya duit pesta, gunjrang, ganjreng, gunjrang, cekek botol dah kan begitu. Orang Islam tuh kalau punya duit lain pikirannya, sedekah begitu. Ntar akekah anaknya, nyunatin, bikin arwahan, bikin berkah. Tuh orang Islam begitu, keren dia. Ada duit banyak belum haji, pergi haji. Kalau orang kafir jalan-jalan ke Bali dia kali. Ya, lain saudara-saudara. Ya, orang Islam ini bagus sekali. Ya, emang itu didikan agama, menyuruh untuk mengeluarkan uang untuk kebaikan. Nah, diantaranya ini mengeluarkan uang di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu untuk beli hewan kurban, tanda syukur kita kepada Allah. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ma umfiqatil wariku fi syai'in ahabba ilallah min nahrin yunharu fi yaumi 'id. Artinya tidak ada uang yang paling Allah cintai pada hari raya kurban kecuali dibelanjakan untuk membeli hewan kurban dan disembelihnya. Jadi nggak ada yang paling bagus tuh duit ketika hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, nggak ada yang paling bagus tuh uang dibelanjain kecuali dibelanjain beli hewan kurban, disembelih, dibagikan. Misalnya kambing 3 juta, bagiin duit 3 juta. Sama kurban, para hadirin beliin kambing 3 juta, masih lebih gede pahalanya apa yang menyembelih hewan kurban begitu. Ya. Memang repotnya ini kalau saya perhatiin daging hewan kurban kambing aja itu mahal memang, jadi hasilnya sedikit. Ya.
hasilnya sedikit. Emang kadang-kadang kita berpikir yang enak gue beli daging kebo aja dah seharga 3 juta. Wah, dapat berapa potong? Bulat-bulat. Ya kan? Itu. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Iya, soalnya ya kecil. Saya pernah tanya tukang kambing, kok kenapa kok jadi mahal begitu? Kalau bukan korban kok biasa aja, normal. Katanya Pak Haji, nyawanya katanya, yang mahal nyawanya Pak Haji. Gue nyerah dah kalau begitu tadi ngomong dah. Tukang kambing, ya jadi mahal. Kalau bukan hari raya, kambing biasa aja harganya. Ya sekilo harga sekian lah kan begitu, sama dengan daging. Kalau raya kurban udah naik semua. Begitu. Maka pada melihara itu sapi, kambing, nungguin hari raya. Iya, karena orang mau beli nyawanya, saudara-saudara. Ya biarlah, itu rezeki dia kali ya. Begitu saudara-saudara. Kemudian ada lagi nih hikmah yang ketiga dari penyembelihan hewan kurban, memberi kesempatan kepada orang miskin untuk menikmati lezatnya daging. Memang tak terbantahkan bagi orang-orang yang normal dan nggak sakit bahwa daging lauk yang paling gurih. Itu memang kayaknya udah normal lah. Ya, ada tahu, ada daging, pilih tahu. Kecuali emang di pantangan tuh lain urusan itu nggak termasuk peraturan, itu nggak termasuk hitungan dah. Normalnya ya daging itu adalah lauk yang lezat katanya. Maka dengan adanya penyembelihan hewan kurban, orang miskin yang jarang makan daging biar ngerasain begitu ya, karena daging adalah lauk yang lezat. Konon itu daging katanya dia lauk yang paling lezat di dunia, juga di sorga, saudara-saudara. Nanti di sorga tuh ada lauk ya, daging juga, cuman daging sorga lain, udah nggak ada yang nyelip begitu, bawaannya gurih aja udah. Ya lain dong, daging di sini sama di sorga beda, saudara-saudara. Nama boleh sama tapi mutu beda begitu ya. Jadi dengan adanya penyembelihan hewan kurban memberikan kesempatan kepada kaum fakir miskin untuk menikmati lezatnya daging. Kemudian lagi katanya nih, hikmah daripada berkorban yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari manusia terhadap daging. Orang ini yang normal lagi, kalau yang sakit lain dah. Kalau yang sakit nggak termasuk dalam pembicaraan yang sehat, yang normal. Orang yang sehat normal butuh daging supaya badannya tetap ya segar lah begitu. Ya, jangan sampai kedinginan mulu, saudara-saudara ya. Ya, padahal dia nggak sakit, kedinginan mulu, jarang makan daging kalau begitu. Ya, tapi zaman sekarang ada orang mensiasati nggak ada daging, telur termasuk penggantinya itu. Ya, jadi kalau ada krisis daging, ya nggak ada daging, kita butuh daging, makan telur aja udah. Itu hampir sama para hadirin. Ya, jadi tubuh kita ini perlu protein hewani begitu. Begitu cerita ya, bahasanya protein hewani katanya. Nah itu katanya dihitung-hitung 1 tahun aja butuh 8 kilo. Bukan berarti 8 kilo digegar semuanya, bukan. 8 kilo setahun ini. Iya, jadi sarang berapa itu? Iya, sebulan berapa ya kan begitu. Iya, begitu, dikit jadinya. Jadi begitu kata ahli gizi. Iya. Ini kan Allah ciptakan kambing, Allah ciptakan kerbau, Allah ciptakan buah-buahan. Memang buat siapa? Buat manusia. Ya, buat manusia itu. Begitulah murahnya Allah. Begitu ya. Buah-buahan, coba lihat banyak banget buah-buahan di kita. Ada ini, ada ono, rasain semua nggak apa-apa. Kecuali yang sakit, lain lagi dia. Yang sakit emang berat udah, nggak termasuk hitungan dia. Ya, yang sehat apa yang dimakan? Silakan. Emang ciptaan Allah, Allah ciptakan buat manusia. Lebih-lebih hambanya yang beriman. Ya, begitu. Nah, juga ini hewan-hewan banyak banget. Tapi kadang-kadang nakanya manusia pengen jajalin makan babi, kan gila kalau begitu. Yang halal banyak banget. Yang halal banyak banget. Yang haram mau dicari, nah inilah sableng saudara-saudara itu. Iya, itu lebih sableng dari Wiro Sableng. Bukan main. Jadi butuh daging ini orang yang normal
itu butuh daging supaya badannya makin sehat, kecuali yang sakit. Ada lagi nih hikmah berkorban. Dengan berkorban berarti kita melindungi diri dari siksa api neraka. Ada hadis Nabi yang berbunyi, "Man dhaha thayyibatan nafsuhu." Siapa-siapa yang berkorban, jiwanya ketika berkorban bagus. Ini istilahnya ikhlas begitu. Muhtasiban li udhiyati, dia ikhlas dalam korbannya. Kanat lahu hijaban minan nar, adalah korbannya sebagai penghalang dari masuk neraka. Jadi berkorban saudara-saudara untuk melindungi diri kita agar tidak masuk ke neraka katanya. Dia penghalang, dia dinding agar tidak disiksa oleh api neraka. Maka dengan berkorban ini jiwa kita makin bagus. Dan memang syaratnya begitu. Orang yang berkorban jiwanya bagus, artinya ikhlas. Ya, nggak boleh kita istilahnya buat sombongan ataupun ria, itu udah rusak udah. Itu kan cerita Qabil sama Habil itu. Ya, kalau Qabil itu, itu si pembunuh ini, dia korbannya nggak ikhlas dia. Korbannya nggak diterima sama Allah. Begitu. Kalau si Habil korbannya ikhlas begitu. Itu si Qabil saking nggak ikhlasnya, dia kan petani. Dia berkorban dengan gandum. Masih ada tuh gandum yang bagus-bagus ditukar, yang jelek-jelek mulu, yang gabuk-gabuk. Yang kosong-kosong di berkorban. Artinya nggak diterima begitu. Kalau si Habil dia peternak, dicari kambing yang paling bagus, itulah yang diterima. Jadi si Qabil ini berkorbannya kepaksa. Maka tuh kita berkorban jangan kepaksa. Kita senyum, kita girang, alhamdulillah gue bisa berkorban. Begitu saudara-saudara, biar pahalanya gede begitu ya. Jangan seperti si Qabil. Maka Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja yang diterima korban tersebut dari orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa adalah ikhlas katanya. Jadi harus ikhlas. Maka dengan berkorban insya Allah dijauhkan dari api neraka dengan syarat ikhlas di dalam berkorbannya. Kemudian saudara-saudara, di dalam berkorban ini merontokkan dosa. Ini hikmah yang keenam. Dengan berkorban dosa-dosa kita rontok katanya. Bahkan digambarkan oleh Nabi, setiap ketelan darah waktu disembelih hewan kurban, setiap itulah jatuh dosa-dosanya. Ini yang disebut ketika Fatimah putri Nabi Muhammad SAW berkorban. Nabi suruh, wahai Fatimah saksikanlah penyembelihan hewan kurban katanya. Fa inna laki bi awwali qatratin takturu min damiha ayyughfara laki ma salafa min zunubiki. Sesungguhnya buat engkau wahai Fatimah, setiap darah mengetel ketika disembelih hewan kurban, setiap itulah diampunin dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi manfaat berkorban banyak banget ya. Faedahnya juga demikian, banyak sekali. Yang penting saudara-saudara kita ya berusahalah untuk kalau bisa berkorban. Cuman masih lama kan. Iya, masih sebulan lebih, boleh ngumpulin duit dah, kan begitu ya. Emang ada nih di dalam beberapa masjid, musola, mereka bikin arisan begitu, bukan arisan sih, ngumpulin duit, ngumpulin tiap bulan. Jadi dia nyongsong berkorban, hebat sekali, nyongsong itu, kenal nyongsong, ya, mapagin udah apa itu, ya, maranin banget para hadirin. Padahal hukumnya sunnah muakkadah. Dinabung ya, dari awal tahun begitu dinabung. Kemudian sedikit-sedikit ada ketuanya, nanti itu di akhir tahun pas banget mau hari raya dibeli itu dah hewan ya, maka istilahnya ada satu masjid misalnya ada 10 ekor sapi, 50 kambing begitu, karena memang mereka ya mikirin banget begitu ya, saya pernah dengar demikian begitu. Ada juga orang yang pandai katanya, pas hari raya Idul Fitri selesai, hari Tasyrik selesai, kan ada tuh yang nggak laku, maaf ya, yang nggak laku tuh sapi, dibeli 3 misalnya, dibeli 3 dah, murah, dipiara dah, piara hampir ketemunya Lebaran yang akan datang, begitu ya, dijual atau misalnya 2 buat korban, wah gede-gede banget tuh dipikirin banget itu dari akhir bulan inian tuh, bulan Zulhijjah itu, di akhir Zulhijjah
udah selesai hewan kurban, itu kan kurban hewannya murah-murah kan biasanya. Iya, udah nggak habis. Iya, ada yang pintar nih petani katanya, dibeli 3 lah katanya. Biar ntar 1 dijual buat pribadinya, 2 buat korban. Atau 2 buat jual, 1 buat korban. Keren banget itu. Gede lagi hewannya katanya, diboleh piara. Iya, akalnya ada aja. Cuma di Jakarta nggak bisa itu, mau piara di mana? Jakarta. Mau piara di mana nggak bisa. Ini yang di Jawa nih, Kampungan Sanir sonono. Kampungan Sanir sono. Bisa piara kambing dia. Emang tujuannya buat berkorban. Kan hebat banget saudara-saudara. Itu jempolan itu. Jempol banget ya. Nyongsong banget begitu. Bisa-bisa tadi tuh yang dikatakan dia dekat kepada Allah. Allah akan lebih dekat lagi. Ya, dengan cara ini orang berusaha pengen berkorban. Walaupun nggak diwajibin. Ya, walaupun nggak diwajibin. Kemudian saudara-saudara ada yang penting, yaitu ada hewan-hewan yang tadi saya sebutin itu yang cacat. Ya. Cuman tadi masih khilaf, ada perbedaan, yaitu hewan yang bunting. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak begitu. Ya. Nah, ada yang udah sepakatin ini, ada 4 macam yang nggak boleh dijadiin hewan kurban. Yang pertama al-auraul bayyin awaruha, yang matanya buta sebelah. Kata orang pece apa? Iya, buta sebelah, cacat udah, cacat saudara-saudara ya. Walaupun badannya gemuk, ini yang repot emang. Secara akal badannya gemuk katanya, nggak bisa juga udah. Ya, matanya ini buta ini, itu nggak boleh. Itu memang diterangkan dalam hadis begitu. Arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 macam yang nggak boleh dijadiin hewan kurban. Yang pertama al-auraul bayyin awaruha, yang jelas-jelasan matanya buta sebelah. Yang kedua al-maridul bayyin maraduha, yang istilahnya sakit, benar-benar sakit. Ya, emang jelas-jelasan sakit begitu. Ya mungkin kalau pilak-pilak doang nggak apa-apa kali ya. Dari Jawa kali naik bis naik truk para hadirin. Ada yang pilak begitu kambing. Iya, ya nggak apa-apa lah, itu sakit kecil itu kayak kita pilek. Iya, sakit kecil itu, bukan corona itu sih. Bukan saudara-saudara. Ya, itu pilek biasa itu. Ya. Itu pilek biasa, nggak apa-apa. Kasih prokol juga disembuh kali. Jadi ini yang sakit beneran ini. Yang sakit beneran itu yang kedua. Yang ketiga wal arjaul bayyin dol'uha, yang pincang kakinya. Jelas-jelasan pincang, nggak boleh katanya. Nggak boleh juga itu pincang. Walaupun badannya gemuk, nggak bisa juga. Cacat begitu. Nah yang keempat, wal ajfa'ul lati latunki, yang kurus badannya. Sehingga tidak bersumsum. Artinya begini, daging kambingnya kurus, disembelih, dibikin sate kambing, udah nggak enak banget para hadirin. Kurus begitu. Ya, kita gagot, ngelawan dia. Melintir pokoknya. Ya, coba yang gemuk, waduh asik banget itu dimakan. Yang gemuk ya. Coba ada yang tukang doyan sate begitu kan. Ya, kalau kambingnya yang gemuk itu di sate asik begitu. Tapi kalau kambing kurus berat begitu. Ulet ya, ulet kelang ya. Begitu saudara-saudara. Nah, inilah udah masuk Isya, kayaknya cukuplah ya biar memadai permintaan dari ya jamaah yang ingin supaya dijelaskan tentang kurban ya. Nanti insya Allah para hadirin giliran saya baru kita buka kitab Nihayatuz Zen. Nanti kita masuk ke babul bai', bab tentang jual beli ya. Ya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya buat yang meninggal ya. Allah lebih itu nama-nama mereka yang meninggal dari orang tua kita ya, saudara kita atau istri, anak ya. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka dan juga mudah-mudahan Allah ampuni kita sekalian. Dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk taat kepada Allah dan diberikan kesehatan badan serta dimudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma bainahuma wa khaira ma ba'da dhalik wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma wa syarri ma ba'da dhalik. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fala taslub bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.